ada kaki. Awalnya saya melihat kaki karena dari kegelapan ya, saya melihat kaki. Semakin dekat saya melihat ada sosok wanita, perawakannya cantik, nggak terlalu tinggi, rambutnya ini pakai semacam kayak apa itu namanya, gelung gitu loh, digelung diikat ke belakang. Dia pakainya ini kayak semacam kebaya warna putih. Kuwi lucu, kuwi itu. Saya benar-benar yakin dia kerasukan. Matanya melotot ke atas dengan tampilan bola matanya yang udah memutih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di sini, Muhammad Riza Maulana, di channel Tapak Misteri. Halo dulur penikmat kisah mistis dimanapun kalian berada. Gimana kabar kalian? Sehat? Semoga kalian semua senantiasa diberikan kesehatan, dimudahkan segala urusannya, dilancarkan rezekinya, dan buat kalian semua para jomblowati dan jomblowan yang belum menemukan jodohnya, semoga segera dipertemukan dengan jodoh kalian dunia wal akhirah. Oke dulur, seperti biasa, kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah kisah yang tentunya ini merupakan kisah nyata. Namun pada kali ini saya ingin membawakan kisah yang spesial buat kalian semua. Karena kisah ini bukan kiriman dari siapapun, bukan kiriman dari subscriber atau siapapun itu, melainkan kisah nyata saya sendiri atau kisah yang pernah saya alami. Saat itu, tahun 2022, tepatnya 3 hari menjelang Hari Raya Idul Adha, saya dan beberapa teman saya ini melakukan sebuah pendakian di salah satu gunung yang terletak di daerah Jawa Tengah, lebih tepatnya di daerah Wonosobo. Nah, ketika kalian mendengar kata Wonosobo, pastinya kalian sudah tidak asing lagi dengan gunung apa yang saya maksud. Ya, benar sekali, Gunung Prau dengan ketinggian 2565 mdpl. Gunung yang menyimpan keindahan begitu syahdu sekali. Dari puncaknya kita bisa melihat puncak-puncak dari gunung lain di sana. Namun di balik keindahannya, gunung tetaplah gunung. Gunung adalah alam yang menyimpan sejuta rahasia dan juga misteri di balik keindahannya tersebut. Seperti apa kisah yang akan saya bawakan pada kesempatan kali ini? Kalian penasaran? Langsung saja kita seruput kopinya. Salah. Langsung saja kita mulai ceritanya. Jadi dulur, pada tahun 2022, lebih tepatnya 3 hari menjelang Hari Raya Idul Adha, saya ini dan beberapa teman saya melakukan sebuah pendakian, di mana saat itu pendakian tersebut bertajuk open trip. Nah, buat kalian semua yang biasa mendaki mungkin gak asing ya dengan tema open trip dan lain sebagainya, itu mungkin udah biasa dengar. Nah, saat itu dulur, itu kita terdiri dari 16 orang. Beberapa di antaranya adalah panitia, termasuk saya sendiri. Nah, Hamin 1 minggu sebelum pendakian kita laksanakan, kita adakan kumpul nih, semacam kayak technical meeting atau cross check, membahas perlengkapan apa saja yang dibutuhkan, apa saja yang harus dipersiapkan ketika kita mendaki gunung. Kita juga memberikan kayak semacam wawasan lah buat para peserta supaya nggak tersesat dan lain sebagainya. Setelah itu semua selesai, kita selesai tuh, tibalah di hari H, dimana saat itu pada malam Kamis, tepat pada pukul 1 dini hari, saya dan 3 teman saya, panitia ya tentunya, dan 3 panitia lain, saya dan 3 panitia lain, ini berangkat terlebih dahulu jam 1 dini hari. Seharusnya kita semua berangkat itu di pagi hari, hari Kamis saat itu. Nah, namun karena di situ kita ditugaskan untuk berangkat terlebih dahulu hingga nanti sampai sana kita muncak terlebih dahulu, mendirikan tenda. Nah, nanti sisanya terutama peserta ketika datang tinggal naik dan ya sudah menikmati gitu loh. Kita berangkat nih jam 1 dini hari. Estimasi kita perjalanan dari rumah menuju base camp. Oh ya,
Saya jelaskan juga, Lur. Setahu saya, kalau di Gunung Prau itu ada 2 base camp yang saya ketahui. Entah itu ada yang lainnya, saya kurang tahu ya. Coba kalian bisa komentar di bawah sini ya. Ada 2 base camp, satu itu merupakan base camp Dieng. Lah satunya lagi itu Patak Banteng. Lah kita muncak ini naiknya lewat jalur Dieng dulu. Estimasi kita ke Dieng atau ke base camp Dieng tadi itu nanti paling ya sekitar jam 5, jam 4 pagi lah sudah sampai sana. Namun ternyata estimasi kita semua salah, benar-benar salah. Lantaran saat itu di perjalanan pada pukul 3 dini hari, kita mengalami sebuah kejanggalan, gangguan yang menurut saya ini masih ya alamiah gitu loh. Karena saat itu terjadi sebuah pusaran angin di satu titik. Pusaran itu juga disertai dengan hujan yang begitu lebat, bisa dikatakan badai. Nah, letaknya itu di sebuah jalan yang gak jauh dari pemukiman warga. Bahkan pemukiman warga di situ juga terkena dampaknya. Anginnya dahsyat banget. Sampai pada saat itu saya ini hampir jatuh dari motor. Kita berhenti nih di salah satu ruko yang ada di tempat itu. Di emperannya kita duduk sambil terus nungguin badai tersebut berhenti. Awalnya saya ngerasa takut. Saya berpikir, aduh ya Allah, ini kita sampai atau tidak. Kita tungguin. Bukannya badai ini semakin mereda, dia malah semakin kencang. Saat itu juga saya minta teman saya, salah satu panitia juga, buat azan. Karena sepemahaman saya dan beberapa orang ya, mungkin ya, kalau di agama Islam diajarkan ketika terdapat sebuah badai atau mungkin hujan yang begitu lebat sekali, kita itu diminta buat azan supaya nanti bisa meredakan badai tersebut atau hujan tersebut. Azan tuh. Dan bener aja. Setelah azan berhenti, lewat 5 menit baru berhenti tuh. Badai tadi ini benar-benar berhenti. Awalnya saya masih menganggap ini badai biasa. Tapi ketika saya benar-benar saya pahami lebih lanjut, itu kan badai menerjang permukiman warga juga. Tapi nggak ada satupun warga yang bangun keluar buat ngecek kondisi di luar. Ya mungkin mereka juga takut. Tapi di situ suatu hal yang aneh menurut saya. Nah setelah badai itu berhenti, kita langsung bergegas nih. Karena kita juga ngejar waktu. Kita bergegas kembali melanjutkan perjalanan. Hingga di sebuah tanjakan. Tanjakannya ini nggak begitu curam. Tanjakan biasa, nggak begitu curam. Kita bawakan naik motor 2 ya. Berempat ini, naik motor 2. Yang satu ini motor kopling. Kalian tahu motor kopling kan ya? Nah yang satunya lagi motor matic. Motor matic ini keluaran terbaru tahun 2022. Saya nggak mau nyebutin nih motornya apa ya, nanti takut kesalahan gitulah. Nah, sedangkan motor yang kopling tadi itu dalam kondisinya ini sudah terbobok. Kalian tahu terbobok ya? Kalau anak motor mungkin kalian tahu ya. Knalpotnya ini udah di setting knalpot racing yang mulai gitu loh. Nah, yang satunya yang matic ini standaran pabrik, motor baru. Tapi di tanjakan tersebut motor matic tadi benar-benar gak kuat buat nanjak. Nah sedangkan motor yang koplingan yang tadi saya bilang udah dibobok ini menanjak dengan mulusnya. Di situ saya bingung, kok bisa motornya dengan bodi yang begitu besar, gagah perkasa, tapi kok nggak bisa nanjak. Hingga pada akhirnya kita memutuskan untuk turun dari motor buat ngedorong tuh motor tersebut. Berjalan tuh kita, melanjutkan perjalanan hingga pada akhirnya kita sampai di base camp Dieng. Namun di sini semua estimasi kita itu salah. Yang tadinya kita estimasi berangkat dari rumah jam 1 malam, sampai itu paling ya sekitar jam 4. Nah ternyata kita baru sampai di base camp itu sekitar jam 8 pagi. Udah kesiangan. Nah setelah sampai di sana kita nongkrong nih di warung yang ada di base camp tersebut. Kalian tahulah ya, kalau misalkan base camp Dieng itu ada beberapa warung di depannya. Kita nongkrong di situ sambil sarapan dan ngopi. Kita ngobrol tuh tentang kejadian barusan, kejadian semalam tadi. Di situ lagi asik ngobrol, 2 teman saya ini memilih buat kembali ke base camp. Katanya dia ngantuk. Ya memang saat itu kita ini benar-benar kurang banget tidur ya. Cuman karena saya ini jatuhnya ini kayak semacam penjaga malam, jadi saya biasa aja nggak tidur 1 malam itu udah benar-benar ya lah baru 1 malam, biasanya 2 hari latihan mati juga aman kok.
kan gitu ya. Nah setelahnya dua teman saya ini kembali ke base camp. Gak lama dari itu satu teman saya yang masih di warung bersama saya, dia juga nyusul, katanya ngantuk juga. Ya udah, di situ saya sendirian nih. Saya ngopi, saya ngudut selayaknya para pendaki profesional gitu loh. Saya ngopi, saya ngudut, saya main handphone. Ya nggak lupa juga, ya juga di situ selfie, foto-foto dan lain sebagainya. Nah setelahnya jam 10 pagi, saya baru balik lagi tuh ke base camp. Saya balik ke base camp dan ternyata saat saya tiba di base camp, dua teman saya udah nggak ada di base camp. Dengan perlengkapan beberapa sudah dibawa juga, kayak semacam tenda dan lain sebagainya, itu udah dibawa. Di situ tertinggal satu walkie-talkie. Saya paham mereka berdua ini kemana. Saya nanya tuh di walkie-talkie, kalian udah naik? Iya, kita udah naik, udah di pertengahan ini. Kamu situ aja, nanti tungguin teman-teman yang dari rumah, biar berangkatnya bareng, biar ada yang ngedampingin. Ya, saya pasrah. Ya udah kalau gitu, saya di sini. Dah tuh, saya di situ. Lah teman saya tadi yang satu itu tertidur, dia masih tidur. Saya nggak enak buat ngebangunin dia. Ya udah, saya biarin aja dia tidur. Setelahnya karena saya ini tipe orang yang bisa dikatakan nggak bertahan gitu loh. Ya gabut, sudah biasa dipermainkan jadi orang gabut itu wah susah banget dulur. Nah setelahnya saya balik lagi ke warung, saya ngopi lagi buat kalau misalkan orang itu ada yang namanya kayak semacam dopin gitu dan lain sebagainya ya. Kalau saya dopinnya pakai kopi dulu, biar benar-benar jreng, pikirannya fresh gitu. Saya ngopi tuh. Setelah saya ngopi, saya balik lagi. Pokoknya saya bolak-balik ke base camp, ke warung, ke base camp, ke warung hingga pada akhirnya jam 12 siang. Tepat saat itu kedengeran nih azan duhur. Saya balik lagi ke base camp. Saya berniat buat ngebangunin teman saya. Lah ternyata teman saya ini udah benar-benar dalam kondisi wajahnya ini pucat. Kalau saya bangunin, tiba-tiba dia sakit, wah kasihan banget dia nggak jadi ngedaki, nggak jadi muncak. Ya udah di situ, saya tinggalin aja. Lah buat kalian semua yang biasa mendaki di puncak perahu lewat jalur Dieng, kalian pastinya nggak asing ya sama musolanya. Dia musolanya ini kayak rumah joglo ya, tingkatnya ini terbuat dari kayu. Mungkin kalian ini udah pasaran lah, udah seringlah ngeliat musola di base camp dia. Nah, tempat wudhunya itu di bawah, toilet itu di bawahnya. Saya wudhu tuh. Saat itu saya benar-benar yakin banget 100%. Itu saya wudhu ini sendirian. Saya sendirian wudhu di situ lah. Kondisi di base camp saat itu sepi, nggak terlalu ramai. Ya mau gimana juga. Saat itu juga udah benar-benar mepet hampir Idul Adha, 3 hari menjelang hari raya Idul Adha. Saya ambil air wudhu, saya naik ke atas. Nah, karena tadi tangganya ini terbuat dari kayu, jadi kalau saya jalan ini kedengeran bunyinya, duk 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 duk. Gak nyadar di situ. Ternyata di belakang saya ini saya ngedengar ada suara langkah kaki yang seakan-akan mengikuti saya naik. Tapi saya nggak mau nengok ke belakang. Saya biarin aja tuh. Hingga di puncaknya, saya naik tuh, udah masuk tuh ke semacam kayak teras musolahnya itu. Nah, di situ saya baru nengok ke belakang dan nggak ada siapapun. Nggak ada siapapun. Saya bergegas lah tuh sholat. Saya sholat dengan khusyuknya. Saya yakin banget di situ nggak ada siapapun selain saya. Tapi ketika saya salam di rakaat terakhir, saya ngedengar ada suara cewek ngikutin salam saya. Seakan-akan dia ini makmum. Tapi yang saya ingat, gak ada siapapun yang nepuk pundak saya. Benar-benar saya ingat bang. Saya salam, assalamualaikum, assalamualaikum warahmatullahi. Dia ngikutin di belakangnya. Suaranya pelan. Suaranya juga ya menurut saya bagus ya suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Di situ saya kaget. Tapi saat itu saya nggak berani buat nengok ke belakang. Saya wirid tuh, saya doa di situ ya selayaknya doa setelah sholat kayak Allah mantas salam dan lain sebagainya. Nah setelah selesai saya baru nengok ke belakang. Saya tengok ke belakang, ternyata dulur nungguin ya. enggak. Ternyata di belakang saya ini benar-benar kosong, nggak ada siapapun selain saya. Nah setelahnya saya turun di bawah, saya nemuin ada orang lain yang lagi wudhu. Spontan saya nanya, Mas, mau nanya,
tadi sebelum saya turun ada orang yang turun nggak mas? Dia cuma diem. Dia bilang gini, loh mas, tadi mas setelah zuhur itu cuma mas doang yang naik, yang sholat cuma mas doang. Ini setelahnya saya mas, nggak ada orang turun, nggak ada orang naik setelah mas. Di situ saya bengong, waduh, dia nggak beres nih. Tapi ya udahlah, karena posisi di gunung juga, saya nggak mau resiko. Saya lanjut lagi, balik ke base camp. Lah jam 2 siang, teman-teman saya yang dari rumah ini, sisanya tadi yang sekitar, ya ada sekitar 12 orang ini baru sampai di base camp. Awalnya niatan kita setelah mereka semua sampai, kita patas nih, langsung naik ke puncak. Tapi karena di situ kita ngebawa 2 wanita juga, 2 cewek juga. Jadi ya udah kita ngalah. Nanti aja habis asar. Habis asar kita mau naik. Nah, setelahnya asar pun tiba. Setelah semuanya sudah sholat, sudah foto-foto dan sudah puas di base camp, kita kumpul nih, berdoa bersama, baru kita puncak. Perjalanan dari base camp menuju pos 1 ini aman tentram. Itu sore hari, aman tentram. Lah, estimasi kita juga dulur, sampai di puncak itu mungkin hanya sekitar habis maghrib kita udah harus sampai di puncak. Tapi ternyata semua itu salah. Dari base camp menuju pos 1 itu aman. Kelompoknya masih lengkap. Lah, dari pos 1 menuju pos 2 barulah kita dibagi menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama itu beranggotakan 2 orang. 2 orang ini bisa dikatakan awam banget. Belum pernah mendaki. Benar-benar belum pernah mendaki. Dia ngedahuluin kita. Nah, kelompok selanjutnya itu 3 orang termasuk saya. Nah, kelompok yang terakhir itu sisanya termasuk 2 perempuan tadi. Kita terpencar tuh. Lah, di salah satu jalur, kalau kalian mendaki di lewat jalur Dieng, itu kan ada ya pelang yang terbuat dari kayu, itu namanya jalur larangan. Ada tulisannya jalur larangan. Lah, saat itu kita sampai di sana maghrib. Teman saya ini mau sholat. Maghrib dia mau sholat. Dan ya udah, di situ kita, oh ya udah, sholat dulu aja, nanti kita nyusul. Saya dan teman saya yang satunya ini kayak ngudut, menikmati suasana maghrib lah. Kedengeran tuh adzan dan kayak lantunan-lantunan sholawat dari musola-musola atau masjid-masjid itu masih kedengeran. Dia sholat. Lah, saya ini tepat berada di depannya. Mungkin jaraknya hanya sekitar 3 meteran lah, 2 atau 3 meteran. Saya ngeliatin tuh dia sholat. Di rakaat terakhir, saat dia ini lagi rukuk. Di situ, dia kan rukuk ya. Dia rukuk. Saya benar-benar jelas banget ngeliat di belakangnya. Jarak 1 meter itu ada gundukan tanah. Lah di atasnya ada seorang kakek-kakek yang berdiri sambil megangin kayak semacam tongkat. Megangin tongkat. Dia ngeliatin ke arah teman saya yang sholat. Kakek-kakek ini pakainya serba hitam, rambutnya panjang, ada jenggotnya juga. Di situ saya heran, ini siapa? Apa ini warga sini atau gimana? Saya nanya nih sama teman saya yang di samping saya. Cuk, delok gak kamu lihat kayak itu? Lah entah ya dulur, teman saya ini ngeliat juga atau tidak. Pokoknya dia cuma bilang, udah, gak usah diliatin, gak usah peduli. Udah, ya udah. Di situ saya ini menikmati doang. Saya lanjut ngerokok lagi, saya makan roti dan lain sebagainya. Hingga pada akhirnya teman saya tadi yang sholat ini selesai sholatnya. Kita ngobrol di situ sambil nungguin teman-teman yang di bawah. Saat itu juga saya nelpon nih, karena dapat sinyal. Saya nelpon teman yang di bawah tadi, kelompok ketiga tadi. Saat saya nelpon, jawaban dari salah satu mereka ini benar-benar membuat saya sakit hati. Bukan saya diputusin atau bagaimana, enggak. Ini sakit hatinya, saya nanya benar-benar nih. Mas, udah sampai mana? Saya di jalur larangan. Dia malah ngomel-ngomel. Wes, meneng wae kun wae harus saring di. Dilut neh tekan. Udah, kamu situ aja, gak usah kemana-mana. Pokoknya sebentar lagi saya nyampe, tungguin di situ. Itu kondisi masih nuansa maghrib. Ya udah di situ saya ini nggak mau ambil pusing, saya matikan teleponnya, kita nikmatin tuh. Gak lama dari itu saya ketiduran dulu. Saya ketiduran di jalur tersebut, saya kelar matras tuh, saya ketiduran. Bangun-bangun ternyata kelompok yang ketiga tadi udah sampai di kita. Nah sedangkan kelompok yang pertama itu udah jauh, entah dia udah sampai puncak duluan atau bagaimana saya nggak tahu ya. Nah setelahnya kita lanjutkan perjalanan dari jalur larangan tadi. Kita jalan, nggak lama adzan Isya. Kedengeran juga tuh adzan Isya, masih kedengeran. Kita istirahat lagi nih di salah satu trek. Di situ udah posisinya gelap banget. Lah kita bawa kayak semacam lampu itu loh, apa ya namanya, handlamp atau apa itu ya. Kita bawa cuman sekitar 3 doang.
Jadi penerangan benar-benar terbatas. Kita duduk nih, duduknya ini berjarak, nggak melingkar, nggak bagaimanapun itu nggak berjarak. Lah posisi cewek itu salah satu cewek ada di depan saya, benar-benar di depan saya, karena gelap di situ. Saya ngelihat dia duduk sambil senderan batu. Karena saya merasa kasihan, apalagi dia cewek, ya kesempatan lah, siapa tahu dia jomblo, kan lumayan ya. Apalagi pada saat itu juga saya ini jomblo, bahkan sampai sekarang pun saya jomblo dulu. Ya kita lanjut lagi, pokoknya gitulah. Nah setelahnya dia ini duduk, saya perhatikan kok kasihan dia duduk seperti itu. Saya bilang tuh, Iki, daripada kamu pakai senderan batu, mending senderan karir saya. Saya tatain karir saya. Dan saat itu juga posisi cewek ini nunduk, dia nunduk ke bawah, dia berjilbab dulu, berjilbab, cantik banget, wayu banget. Benar-benar kalau dia jomblo ini, wah, saya hajar benar-benar. Dia ini duduk sambil nundukin kepalanya. Lah sedangkan di situ saya ini karena ngerasa ini kok bocah mau dibantuin malah diem doang, nggak ada peka geser sedikit apa gimana, itu enggak. Saya geserin tuh kepalanya, saya tatain karir saya di belakangnya. Lah daypack atau tas kecil yang dia bawa itu saya singkirin. Setelahnya saya ini heran, kok dia diem doang. Itu kan posisi nunduk, saya angkat kepalanya, saya lihat. Lah ternyata di situ dulu saya mendapatkan suatu hal yang benar-benar membuat saya kaget. Karena ternyata sosok wanita tersebut sedang menangis tanpa suara. Benar-benar nangis. Awalnya saya ngira dia nangis karena merasa kecapean, karena itu merupakan pendakian pertama dia. Saya ngiranya seperti itu. Saya bilang nih, spontan saya bilang, sambil ya berusaha untuk PDKT gitu loh. Saya bilang, wes, gak popo, dah gak apa-apa. Nanti kalau misalkan sudah sampai puncak, capek kamu ini bakalan udah kayak kebayar gitu dengan keindahan alam yang ada di sini. Bukannya dia seneng, dia diem apa gimana, itu enggak. Malah dia nangis tambah kenceng sambil natap ke atas dengan tampilan matanya yang udah memutih. Di situ saya dibuat kaget. Itu posisi saya di depannya, saya langsung, wah, saya ini langsung melonjak mundur gitu loh. Sampai saking kagetnya saya. Lah teman-teman yang lain yang nggak sadar dengan apa yang terjadi, mereka ini bertanya-tanya, kenapa cok? Kenapa? Kamu kenapa? Saya cuma bisa ngacuin tangan saya. Kui lo cok, kui, itu. Saya nunjukin tuh ke teman saya yang cewek tadi. Kalian tahu, dia ini kerasukan dulu. Saya benar-benar yakin dia kerasukan. Matanya melotot ke atas dengan tampilan bola matanya yang udah memutih. Di situ kita semua ini awalnya nggak ada yang berani buat mendekat. Sampai ada salah satu di antara kita yang bisa dikatakan pinter lah dalam menangani hal-hal seperti itu. Dicoba tuh, dibantuin. Nah, lagi proses membantu mengeluarkan sosok tersebut nggak lama. Ada semacam kayak ranger gitu loh, pengelola gunung tersebut melintas. Lah, di situ dia nanya, kenapa mas? Saya bilang, kerasukan pak, kayaknya dibantuin tuh. Yang menangani 2 orang jadinya. Lah saat ditangani, itu kan saya posisinya masih di depannya dulu. Saya di depannya tuh. Yang lain ini megangin tangan dia karena wah udah meroncal-meroncal. Kalau bahasa Jawa itu meroncal-meroncal. Itu kalau bahasa Indonesia mungkin memberontak gitu ya. Yang meroncal-meroncal dipegangin. Saya di depannya. Amit sewu dulu. Mohon maaf sekali, bukan bermaksud saya cabul atau bagaimana. Namun pada saat itu saya benar-benar melihat dengan mata kepala saya sendiri jelas banget. Bagian payudara wanita tersebut ini membesar. Kalau orang Jawa bilang membleh ke bawah gitu, kayak kendor, besar banget. Di situ saya kaget. Astagfirullahaladzim, Allah Gusti, ampun. Saya terus nyebut kayak gitu. Sambil terus saya berpikir. Hingga pada akhirnya sosok yang ada di dalam diri wanita tersebut keluar tuh, berhasil keluar. Lah awalnya saya ngira kita bakal turun aja, udah nggak usah dilanjutin, apalagi ada kejadian seperti itu. Namun yang lain ini minta buat lanjut karena mereka ini nggak mau sia-sia. Mereka jauh-jauh dari rumah ke gunung tersebut buat mendaki, buat menikmati alamnya. Namun kini sia-sia lantaran ada kejadian tersebut. Jadi ya udah, saya cuma bisa ngalah. Yowes, ayo lanjut los. Kita lanjut nih. Nah, saat itu daypack yang dibawa cewek tadi itu saya yang bawa. Baru saya angkat,
itu, wah, astagfirullahaladzim, ya Allah Gusti. Kalian tahu nggak dulu, kayak semacam daybag di dalamnya ini bukan salin, bukan perlengkapan pendakian atau apapun, itu kayak diisi batu bata, batu-batu yang besar banget itu dulu, berat banget, bener-bener berat banget. Saya baru ngangkat ini ya, saya langsung bilang astagfirullahaladzim. Saya bilang sama teman saya yang lainnya, Mas, aku rak kuat Mas, aku rak kuat. Loh, kenapa? Mas, sumpah, adepol Mas iki loh, berat banget Mas. Dicoba tuh, digotong sama teman saya. Tapi tuh, saat digotong sama teman saya, dia ini nggak ngerasain berat sedikit pun. Ya selayaknya daybag yang dibawa sama cewek. Cuman isinya kayak semacam perlengkapan rias, kemudian juga salin, dan lain sebagainya. Tapi ketika saya yang bawa itu benar-benar berat banget. Nah setelahnya, kita lanjut perjalanan. Nah karena tadi teman saya yang ngebawain daybag si cewek tadi ini benar-benar udah muatannya full. Saya juga nggak tega, dikiranya nanti takutnya saya nggak peka atau bagaimana. Saya bilang, mas, sini, saya bawa aja, nggak apa-apa. Saya bawa tuh. Lah posisinya saya kan pakai carrier ya. Nah daybag itu saya taruh di atas carrier. Saat itu ketika saya angkat carrier tersebut, yang saya rasakan bukan saya kayak ngegendong carrier dan daybag. Kayak saya ngegendong carrier dan ngegendong cewek di belakang saya. Berat banget, bener-bener berat banget. Tapi apalah daya, saya melanjutkan perjalanan hingga pada akhirnya sampai nih di pos 3. Saat di pos 3, di situ masih normal nih, kita istirahat. Itu udah sekitar jam 8 lah, sekitar jam 8. Kita sampai di pos 3. Lah di pos 3 ini ternyata dulur, bukan teman saya cewek yang tadi sebelumnya kesurupan, namun cewek yang satunya lagi. Dan kini dia kesurupan benar-benar parah. Dia ketawa-ketawa. Ketawanya ini benar-benar wah udah nggak karuan banget. Benar-benar serem banget ketawanya ini. Di situ di antara kita semua termasuk saya terutama ini mundur, nggak berani buat megangin atau apapun itu, saya takut. Karena saya tipe orang yang penakut bisa dikatakan. Bukan saya egois itu enggak dulur. Saya ini tipe orang yang penakut, benar-benar penakut pada saat itu. Cuman kalau sekarang ya siap pasang badan lah ya. Lah saat itu juga disembuhin tuh. Saat lagi disembuhin, si cewek tadi yang kerasukan itu bilang kayak gini dulur. Kowe kabeh meh nyapo ning kene. Kowe kabeh kerusak ning kene. Kalau dalam bahasa Indonesia mungkin artinya kalian semua mau ngapain di sini? Kalian semua cuma bisa merusak di sini. Kita bingung dong. Tapi karena saat itu kita benar-benar nggak ngerasa melakukan kesalahan, kita sembuhkan tuh. Hingga pada akhirnya sosok tersebut keluar. Lah, kita lanjutkan perjalanan, tiba di salah satu jalur yang terkenal dengan sebutan jalur Sabana. Itu luas banget, hamparan rumput yang indah banget. Kalau misalkan dilihat dari siang hari atau pagi hari itu kelihatan indah banget. Tapi karena saat itu kita malam hari, jadi ya gelap. Kita jalan nih, kita jalan, posisi saya itu di depan sweeper. Sedikit saya jelaskan tentang sweeper ya, walaupun kalian semua mungkin banyak yang udah tahu apa itu sweeper. Sweeper itu merupakan seorang pendaki yang sudah berpengalaman, dia merupakan pendaki yang berposisi itu di bagian belakang sendiri sebagai kayak semacam pengawas gitulah, pemantau. Dia bagian belakang. Lah, saya posisinya di depan sweeper itu. Nah, jarak saya dan sweeper bersama dengan teman-teman yang lain itu jaraknya jauh dulu, 10 meter kayaknya. Saya di sini dengan sweeper, lah yang lainnya itu di sini 10 meter. Dia di depan semua. Itu saya berjalan sambil pakai kayak handset. Saya dengerin MP3. Lagi jalan, nggak tahu kenapa pikiran saya ini tiba-tiba kayak semacam ngeblank. Saya ini ngerasa saya pengen nengok ke kanan kiri saya. Walaupun di situ saya benar-benar sadar, saya tahu kalau kanan kiri saya ini udah hutan, belantara hutan, tapi saya ini ngerasa kayak penasaran gitu. Hingga pada akhirnya saya memutuskan untuk benar-benar nengok. Pertama saya nengok ke sebelah kiri, dan kalian tahu apa yang terjadi. Saat saya nengok ke sebelah kiri saya, dari kejauhan saya ngelihat ada berbagai macam mata yang memantau, menatap ke arah saya, seakan-akan dia ini mengawasi setiap langkah saya. Bukan cuma 1, 2, atau 3, tapi banyak. Lah ukuran mata tersebut kalau misalkan ukurannya seukuran manusia ya, seukuran mata kita semua itu masih wajar. Ukurannya ini benar-benar besar banget dulur. Kalian tahu bola baseball? Lah segitu.
Warnanya ini warna-warni. Ada yang warna merah, ada yang warna putih. Tapi dominan di warna merah. Nah, kenapa kok saya bilang kalau itu adalah mata? Karena saat itu saya benar-benar melihat mata-mata ini kayak semacam berkedip. Nah, dari situlah saya sadar kalau itu mata, benar-benar mata. Habis nengok ke kiri, saya langsung mengalihkan kembali pandangan saya ke depan. Astagfirullahaladzim, ya Allah, Gusti, ampun, ampun, ampun. Sambil jalan tuh. Gak lama dari itu, saya ngedenger ada yang ngebisik. Di telinga sebelah kanan saya, sontak tuh. Saya nengok ke kanan dan benar. Di sebelah kanan juga saya ngelihat banyak banget sosok mata yang memantau ke arah saya. Dari situ saya benar-benar udah gak karuan, saya takut banget, saya lari nih. Lah posisi teman-teman saya yang lainnya itu udah di depan, mereka ini udah pada istirahat di jalur sabana, udah pada duduk. Posisi di belakang saya dan sweeper tadi. Sweeper tadi saya tinggalin tuh, saya lari. Nah jaraknya ini 3 meter sebelum saya benar-benar dekat dengan teman-teman yang lainnya. Itu kayak semacam ada penghalang yang transparan, nggak kelihatan apa-apa, dan di situ saya kayak nabrak tembok. Saya jatuh di situ, saya lunglai di situ. Tapi di situ saya dalam kondisi masih sadar, benar-benar masih sadar. Bahkan saya sadar banget, saya minta air minum. Dikasih air minum, bukan saya minum. Ini air minum ketika saya masukkan ke dalam mulut, dia ini nggak mau masuk ke dalam tenggorokan saya, terus keluar. Lewat sela-sela bibir saya, bagian kanan dan kiri, mulut saya ini, bagian kanan dan kiri, membasahi tubuh saya. Itu kondisi malam hari. Lah setelahnya, di situ ini saya benar-benar sadar banget, aduh, ini kalau terus-terusan kayak gini, kita bisa kehabisan air minum ini. Saya letakkan air tersebut. Itu dirijen dulu, saya letakkan di situ. Lah posisi saya ini duduk ya, duduk, tangan saya ini menapak ke tanah sambil nunduk. Nah saat itu saya ngedengar dari sisi kiri itu kayak ada orang berjalan, melangkah mendekati saya. Benar-benar melangkah. Saya perlahan tuh saya tengok dan benar aja. Saya ngelihat jelas banget ada kaki. Ada kaki. Awalnya saya ngelihat kaki karena dari kegelapan ya. Saya ngelihat kaki. Semakin dekat saya ngelihat ada sosok wanita, perawakannya cantik, nggak terlalu tinggi. Rambutnya ini pakai semacam kayak apa itu namanya, gelung gitu loh. Digelung, diikat ke belakang. Dia pakainya ini kayak semacam kebaya warna putih. Kebaya warna putih. Cantik dulu. Tangannya ini lengkap dengan perhiasan. Dia mendekat. Jalannya ini ya, menapakkan kaki. Benar-benar menapakkan kaki. Lah kebanyakan dari mereka atau kita semua yang mendengarkan cerita tentang kisah horor, itu kan kalau sosok makhluk biasanya berjalan tanpa menapakkan kaki. Namun kali ini benar-benar berbeda. Bahkan saya sendiri masih berpikir bahwa itu salah satu dari teman saya. Lah ternyata bukan. Semakin dekat sosok itu, dia melangkah, dan di situ saya udah nggak sadarkan diri lagi. Setelah saya sadarkan diri, ternyata sweeper tadi, teman saya yang di belakang tadi, posisi di belakang tadi, itu ngasih lihat saya sebuah video. Di dalam video tersebut, itu kelihatan di mana saya lagi mengalami sebuah gangguan mistis yang tak lain adalah kerasukan. Nah, kalian bisa lihat video sebelumnya tadi ya, tentang video asli tadi. Itu dokumentasi asli. Di situ kan ada seorang pemuda yang pakai baju atau jaket warna kuning yang lagi berusaha nyembuhin saya. Itu yang tadi lagi dipegang-pegang kepalanya, yang lehernya itu dilus-lus, itu saya. Itu saya yang mengalami kerasukan. Nah, karena melihat teman saya itu tadi yang cowok pakai jaket kuning tadi, saya langsung samperin tuh, saya tanya. Saya bilang, ada apa sebenarnya? Dia cuma ngejelasin kalau ada sosok makhluk yang berusaha masuk ke dalam tubuh saya. Nah sosoknya ini berbentur gitu loh, kayak bentrok dengan sosok yang sebelumnya sudah ada di saya. Dari situ saya berpikir loh, saya baru tahu ternyata dari apa yang dijelaskan oleh teman saya tadi, ternyata di dalam diri saya ini sudah ada makhluk bawaan. Sosok dedemit atau jin sudah ada di dalam diri saya. Nah sedikit juga saya baca di sebuah artikel dan beberapa buku bahwa dinyatakan dalam ajaran Islam dan beberapa pun itu
di tubuh manusia ada beberapa makhluk atau jin yang menemani kita dari kecil. Lah, entah itu kebenarannya memang benar atau tidak, percaya atau tidaknya itu mungkin hak kalian masing-masing ya. Mungkin itu hak kalian masing-masing. Kita lanjut ke ceritanya. Setelah saya mendengar jawaban itu, saya kaget. Loh, kok bisa? Teman saya tadi juga ngejelasin kalau sosok yang mau masuk ini kayak ditolak sama sosok yang sebelumnya sudah ada di dalam diri saya. Keduanya sama-sama sosok wanita. Di situ saya heran, loh. Berarti selama ini saya nggak jomblo. Ada cewek di dalam diri saya. Pantesan rambut saya panjang ya. Iya, di situ bener-bener saya ini kaget. Nah, setelahnya saya udah nggak mau pikir pusing lagi karena ngedengar penjelasan dari teman saya juga bahwa puncak sebentar lagi kita akan tiba. Jarak dari Sabana menuju puncak ini udah nggak lama lagi. Kita lanjut tuh perjalanan. Baru berapa langkah saya jalan, kaki saya mengalami sebuah gangguan yang wah, hebat banget. Di situ saya ngerasa kaki saya ini kayak bener-bener ada yang nekan gitu. Ada yang megangin kenceng banget. Bukan hanya satu kaki tapi dua-duanya. Lah, awalnya teman saya ngiranya saya ini kram. Sampai saya ini kakinya ini nggak bisa buat berjalan. Inisiatif dari teman-teman saya yang lain, ini kayak kalian tahu SB kan, sleeping bag, itu dijadikan sebuah tandu. Ya, jatuhnya kayak kantong mayat gitu loh. Saya kayak mayat yang dibopong, kayak mayat yang mau dievakuasi. Tapi ya mau gimana lagi karena memang sudah keadaan yang begitu mendesak, urgent ya. Kalau bahasa Inggrisnya mungkin urgent. Jadi ya udah, saya cuma bisa pasrah. Nggak sedikit juga dari teman-teman saya ini mengira kalau saya mengalami hipotermia. Tapi alhamdulillah saat itu saya nggak mengalami hipotermia karena saya masih sadar benar. Nah, setahu saya juga kalau hipotermia itu mengalami halusinasi dan beberapa hal lainnya. Tapi di situ saya nggak ngalamin halusinasi, saya sadar. Saya benar-benar sadar. Cuman kaki saya tadi sakit. Berjalan tuh kita. Itu kondisinya saya ini dibopong pakai sleeping bag tadi, pakai SB tadi. Dibopong sampailah di puncak. Sampai di puncak ternyata dari rombongan kita yang sebelumnya tadi di jam 10 tadi pagi tadi itu sudah mendirikan tenda. Itu 2 anak yang berangkat bareng saya tadi sudah mendirikan sekitar 5 tenda, 5 atau 6 itu saya kurang ingat ya. Nah, setelahnya saya dimasukkan ke dalam salah satu tenda yang ada di sana. Satu tenda itu berisikan 4 orang. Nah, sedangkan yang satu itu memang dikhususkan untuk tenda wanita. Cuman diisi 2 orang saja. Baru tuh cewek masuk ke dalam tenda dan kejadian lagi. Salah satu di antaranya kembali mengalami sebuah gangguan mistis berupa kerasukan. Heboh banget di situ. Pendaki lain dari luar kota, dari luar kelompok kami ini mendekat. Mereka penasaran dengan apa yang terjadi. Lah, saat itu waktu menunjukkan sekitar setengah 10 malam. Itu kan sebuah estimasi yang jauh banget. Estimasi kita sampai di puncak itu paling habis maghrib. Kenapa kok sampai setengah 10? Di situ kita udah nggak mau pikir pusing lagi. Si cewek tadi kerasukan. Matanya kalau orang Jawa bilang itu mendelik, mas, mbak. Mendelik ke atas gini. Mendelik ke atas dengan kondisi payudara yang sama. Di situ saya beranggapan bahwa sosok tersebut atau sosok yang merasuk ke dalam diri teman saya itu tak lain merupakan sosok kolong wewe. Ya, sosok kolong wewe yang merasuk ke dalam tubuh teman saya. Di situ disembuhin tuh sama teman saya tadi yang sebelumnya nemuin saya itu. Disembuhin lah. Itu posisi jadi dalam. Saya minta ke teman saya yang satu tenda saya. Ayo, aku loh, ndak no, ben metu. Saya pengen lihat dari luar tenda. Saya duduk tuh di kayak semacam ditandu gitu loh. Saya duduk di depan tenda. Saya ngeliatin ke arah tenda cewek tadi. Dan bener aja, di situ saya ngeliat dengan jelas tenda ini kayak bergetar. Itu prosesi penyembuhan. Tendanya bergetar, hebat banget, bener-bener hebat banget. Dan gak lama dari itu, ini kayak keluar dari atas, dari dalam tenda ke atas. Itu kayak semacam angin. Bahkan di atas tenda ini ada dahan pohon cemara yang menjulang. Itu tepat di atas tendanya. Nah, dari situ saya ngelihat dahan itu benar-benar goyang gitu loh. Ini cicak apa sih? Elah.
itu dahannya bener-bener goyang. Lah di situ yang ngelihat kejadian itu mungkin hanya sekitar beberapa orang saja. Mereka yang melihat itu sontak nengok dengan bersamaan, termasuk saya. Saya nengok, wah, opo kayak cuk di situ. Ketika melihat beberapa orang ini nengok dengan spontan, pendaki lain ini bertanya, Mas, ada apa? Kok nengoknya bareng kayak gitu? Saya cuma bilang, enggak, itu kalau lawar tadi kayaknya. Padahal saya yakin banget, itu bukan makhluk hidup, bukan hewan atau apapun itu, melainkan sosok dedemit yang mungkin merasuk dalam diri teman saya tadi. Nah, setelah sosok tersebut udah benar-benar terbang entah kemana perginya, teman saya ini udah lunglai, dia pingsan tuh di situ. Barulah dibasuh kakinya pakai air, dibasuh kakinya, tangannya, dan keningnya juga nggak lupa. Nggak lama dari itu, selang beberapa menit saja, cewek yang satunya lagi, yang satu tenda itu, kembali mengalami gangguan. Di sini suatu hal yang aneh terjadi lagi dulu. Cewek itu benar-benar saya ingat banget, dia kukunya pendek. Kukunya pendek, nggak panjang nih kayak saya ya, kelihatan ya, kuku saya ini kan pendek ya. Segini mungkin kukunya pendek. Dia ini terus mencakar matras yang ada di tenda itu. Dia terus mencakar sambil terus kayak gitu. Nggak tahu saya gimana mencontohkannya ya. Mungkin kalian semua tahu lah gimana sih orang ketika kerasukan. Lah disembuhkan lagi. Yang nyembuhin juga sama teman saya tadi. Saat disembuhkan, itu kan tadi kukunya pendek-pendek. Dia ini mencengkram teman saya hingga pada akhirnya teman saya tadi ini itu tangannya ini borak-barik, kalau orang Jawa bilang. Borak-barik itu kayak semacam bekas cakaran gitu loh. Kayak cakaran kucing. Panjang-panjang di sini. Padahal saya ingat banget dia nggak ada kukunya ini nggak panjang-panjang. Tapi kenapa kok bisa sampai segitu? Nah setelahnya di situ karena kita semua merasa kalau misalkan terus-terusan mereka berdua ini dalam kondisi kerasukan, disatukan tendanya, itu bakal menjadi efek yang begitu berat. Jadi dipisah tuh. Dikeluarin si cewek yang tadi kerasukan. Setelah dikeluarin di luar tuh baru bisa dia benar-benar sembuh, sadar. Nah setelahnya kita lanjutkan malam tersebut. Itu malam yang seharusnya kita ini menikmati, tapi menjadi sebuah tragedi yang mengerikan. Nah hingga di akhirnya pagi pun tiba. Itu sekitar jam 5 pagi saya ini bangun. Jam 5 pagi saya bangun, teman-teman yang lain udah nyeduh kopi. Nah, kita duduk nih di depan tenda. Di situ saya belum sadar kalau ternyata semalam kaki saya kan sakit. Lah pagi harinya kaki saya ini udah sembuh. Di situ saya belum sadar. Saya coba lihat kaki saya. Ada bekas kayak bekas lebam biru. Ini bahkan masih ada sampai segini, sampai sekarang Mas. Masih ada. Cuman udah nggak benar-benar nggak kelihatan gitu loh. Udah ya kayak semacam nggak jelas gitu, udah nggak terlalu jelas, biru di situ. Melihat itu teman-teman saya ini bertanya, paling itu kesandung kayu atau bagaimana. Tapi kalau misalkan kesandung kayu, kenapa saya nggak ngerasain? Kenapa saya nggak ngerasa kesandung kayu? Dan kenapa juga kok bisa itu melingkar di kaki saya, di pergelangan kaki saya biru, dan di dua kaki saya. Tapi di situ ya sudahlah. Itu juga posisi saya udah benar-benar udah lumayan bisa buat berjalan tuh. Saya duduk di depan tenda. Kita ngobrol. Teman saya yang satu tenda itu bilang ke saya, "Cok, gimana?" Itu di pinggir saya dia bilang gitu. Saya langsung nyeletuk. Yang bener kamu ngomong. Kenapa sih? Aku loh gak iso tidur. Aku gak bisa tidur dari semalam. Loh, gak bisa tidur? Iya. Padahal semalam saya jelas banget dia ini tidur lebih dulu. Kenapa kok di pagi harinya dia bilang dia nggak bisa tidur? Lah ternyata saat tidur dia juga bilang ke saya, kalau mohon maaf ya ada gangguan dari hewan. Ya berarti pada saat itu saya ini heran, kok bisa kamu bilang nggak bisa tidur? Orang jelas-jelas kamu tidur dulu. Dia bilang kayak gini, semalam waktu dia mau tidur kan dia posisinya di pojok lah, di sampingnya itu saya, kita tidur 4 anak di dalam satu tenda, saya posisi di tengah, di pojok itu dia bilang di sekitar jam 2 malaman dia ngelihat ada sebuah tangan, jari jemari itu yang terus kayak meraba
kayak mengelus-elus tenda gitu loh. Kalian tahu kan tenda itu frame-nya itu kan kecil, terus kayak kainnya ini kan tipis banget. Ketika digaruk-garuk itu kan bunyi kerak, kerak, kerak. Lah, bayangan tangannya itu kelihatan. Dan yang dilihat oleh teman saya, jari dari sosok tersebut ada 6 jumlahnya. Dengan kuku yang begitu panjang. Di situ teman saya ini cuma bisa ngumpetin wajahnya, ngumpetin rasa takutnya di balik sleeping bagnya, sambil terus beristighfar dan minta ampunan kepada Yang Maha Kuasa. Udah kayak orang mau diambil nyawanya mungkin ya. Aduh ya Allah, cacaknya banyak banget dulur ya. Mohon maaf sekali. Oke, kita lanjut lagi. Nah, di pagi itu kita udah nggak mau ambil pusing lagi. Kita nikmati suasana alam tersebut yang begitu indah sekali. Di situ juga terbentuk kayak semacam lautan awan. Kalian tahu kan ya, karena cuacanya juga cerah, indah. Kita ngopi, kita sarapan, kita main-main, kita berfoto dan lain sebagainya. Jam 10 pagi kita turun. Namun saat itu kita memutuskan untuk turunnya itu lintas jalur. Kalau tadi kita mendaki itu lewatnya jalur Dieng, turunnya kita lewatnya jalur Patak Banteng. Awalnya itu sebenarnya suatu hal yang dilarang. Tapi karena udah keadaannya urgent banget ya, udah bener-bener kayak gimana ya, udah darurat banget gitu. Ya udah, kita putuskan untuk turun lintas jalur lewat jalur Patak Banteng. Turunlah kita. Di perjalanan ini netral, nggak ada kejadian apapun hingga tiba di salah satu trek. Di mana trek itu menurut saya sebagai pendaki yang awam itu merupakan trek yang curam lah. Itu kayak semacam lobangan tanah terbentuk menjadi sebuah tangga. Nah, dilengkapi dengan beberapa akar yang ada di sana. Di situ kita turun. Nah, posisi saya berada di paling belakang. Sekarang saya jadi sweepernya. Walaupun saya ini awam, tapi saya ya udahlah, nggak apa-apa juga. Saya berada di belakang, yang lainnya ini udah di depan, jauh juga kondisinya. Saya ini tipe orang yang bisa dikatakan selalu tertinggal, benar-benar selalu tertinggal. Karena lagi-lagi saya berhenti, nengok ke belakang, saya takut. Di belakang masih ada teman saya, apalagi pendaki awam, apalagi peserta. Karena di situ saya berperan sebagai panitia. Saya takut ada yang ketinggalan gitu, makanya saya sering ketinggalan. Nah, setelahnya ngelewatin tuh jalur, saya ngeliat di depan saya, jarak beberapa meter itu ada 2 pendaki. Yang satu cowok, yang satu cewek. Lah, yang cewek posisinya di depan, yang cowok di belakangnya. Itu 2 pendaki. Hingga pada akhirnya kita berpapasan. Ya seperti biasa, jargon para pendaki umumnya ketika berpapasan itu kan kita bilang ya, saya bilang di situ benar, ayo Mbak semangat, 5 menit lagi puncak, masih rame, ayo jangan nyerah, saya bilang gitu. Lah si mbaknya ini, si cewek ini juga menyauti, dia bilang, oh iya mas, semangat kok, masnya kok ngapain turun, tanggung, ayo naik lagi bareng saya, temenin saya, dia bilang gitu. Dia cuma ketawa-ketawa, di situ ngobrol sebentar, mereka pun jalan tuh. Lah si mas-mas yang di belakangnya tadi itu satu kelompok ya, sama cewek tadi itu 2 orang, mungkin sepasang kekasih, suami istri atau apapun itu saya nggak tahu ya. Pokoknya mas sampean berdua itu, yang cewek cowok yang waktu itu ketemu saya, sampai ngebuat saya iri mas, saya jomblo loh mas. Lah saat itu kita ini sempat kayak sapa-sapaan, lintaslah tuh mereka. Saya sempat nengok ke belakang dan masih ada, mereka berdua masih ada. Setelahnya saya lanjut perjalanan, gak lama dari itu di depan saya dibuat kaget. Kalian tahu apa yang terjadi? Saat itu saya ngelihat 2 orang pendaki yang tampilannya, kostumnya, outfitnya, bawaannya, perawakannya itu sama persis dengan pendaki yang sebelumnya berpapasan dengan saya. Saya heran. Ketika ngelihat 2 pendaki tadi, yang baru tadi, saya langsung nengok ke belakang untuk memastikan pendaki yang di belakang saya, yang barusan papasan dengan saya. Nah ternyata pendaki yang di belakang saya ini udah hilang, entah kemana, gak kelihatan. Nah karena saya ini takut, saya cuma bisa nunduk. Itu berpapasan posisinya. Cewek tadi juga nyapa saya dengan bilang, punten misi. Di situ saya, ya Allah Gusti, saya kan pakai bawa trekking pole atau kayak semacam
tongkat gitu ya, tongkat pendaki ya. Saya bawa gitu, saya cuma nundukin kepala saya sambil terus astagfirullahaladzim, ampun, 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 ya Allah, ampun. Sosok wanita tadi ngelewatin saya sambil nyapa saya. Saya cuma diem doang nundukin kepala. Lah, si mas-mas yang di belakangnya juga sama, dia nyapa saya. Ayo mas. Dia bilang gitu. Saya sempat ngeliat tuh wajahnya. Bener-bener wajahnya ini manusia. Tampan. Cowoknya tampan, ceweknya cantik. Di situ saya nggak mau ambil pusing, saya lari turun ke bawah. Itu trek yang bener-bener menurut saya ini mengerikan. Tapi saya paksakan buat lari. Hingga saat itu kita tiba nih di salah satu kayak semacam pos. Pos itu ada warungnya. Kita nongkrong dulu di situ. Itu sekitar jam 10:30 lah. Kita nongkrong di situ. Kita ngobrol. Saya pesan es sama bapak-bapak penjaga warung itu. Nah, satu hal yang membuat saya heran, si bapak-bapak ini bilang, loh mas, turun jam segini nanti sampai bawah langsung sholat Jumat. Saya di situ cuman bengong sambil megangin es yang saya pesan. Saya bengong sambil megangin es yang saya pesan. Hah? Lah, emang ini hari apa pak? Si bapaknya ini bilang, mas, ini hari Jumat mas. Wah, di situ saya udah nggak karuan sekali. Kenapa kok bisa? Dari awal tadi pas pemberangkatan sampai puncak sampai turun saya baru sadar kalau ternyata semalam kita di puncak itu tepat pada malam Jumat. Dan satu hal yang lebih buat saya ini merasa heran. Si bapaknya tadi menambahkan dengan berkata, mas, ini hari Jumat Kliwon. Semalam mas muncak itu malam Jumat Kliwon mas. Dia bilang gitu. Dengar apa yang dikatakan oleh si bapak tadi. Kita semua yang ada di situ langsung saling pandang. Bulu kuduk saya langsung berdiri di situ. Wah, astagfirullahaladzim, ya Allah. Wes iki, kita harus pulang, cepet-cepet pulang ini. Turunlah kita. Awalnya saya ngerasa, aduh di base camp Patak Banteng pasti kita dimarahin. Pasti kita dimarahin karena melanggar larangan lintas jalur. Dan pada akhirnya ternyata tidak dulu. Kita disambut baik oleh pengelola base camp. Bahkan sampai saat itu kita ini kayak dipanggilin mobil kayak semacam bus ya, bus 3/4 gitu, diberhentiin, kita numpang tuh, kita balik lagi ke base camp Dieng karena transport kita ada di base camp Dieng. Sampai di base camp Dieng kita beres-beres, kita prepare dan kita pulang. Lah ternyata kejadian-kejadian tadi tidak hanya kita alami pada saat mendaki atau di puncak, tapi di perjalanan pulang pun kita mengalami dulu. Di salah satu jalan itu turunannya curam banget. Itu kan cewek yang tadi sebelumnya kerasukan, itu diboncengin sama temen cowoknya. Awalnya dia dalam kondisi ini meluk, pegangan. Tapi saat di turunan itu, tiba-tiba dia ngelepasin pegangannya, dia pegang pundak si cowok tadi sambil nyengkram terus, dia kenceng banget. Sambil dia cengkram kenceng banget, terus dia teriak, wah! Di situ si cowok tadi langsung memberhentikan motornya sambil mencet klakson. Lah karena kondisi yang lainnya itu posisinya udah di depan, lumayan jauh, dipencet tuh klakson, tat, kedengeran. Kita berhenti karena panik. Di situ kita tinggalin motor di bawah tadi. Bahkan ada salah satu motor dari kelompok saya yang hampir jatuh ke jurang. Nah, beruntungnya di situ ada kayak semacam penyangga yang terbuat dari besi itu, jalur pembatas itu antara jurang dan jalan. Itu tersangkut di situ. Tapi di situ kita nggak memikirkan gimana kondisi motor kita. Yang penting kita balik naik ke atas, itu lari dari bawah ke atas. Itu posisi ceweknya udah turun. Dia ini megangin pembatas tadi sambil terus ngeliatin ke jurang. Kepalanya ini geleng-geleng terus. Di situ kita sadar, ini si cewek udah kerasukan lagi. Berusaha tuh kita sembuhin. Hingga pada akhirnya sembuh juga. Dia ini kayak, kalau orang bilang itu, kalau saya bilang ngelepese itu kayak lemes banget gitu loh badannya. Duduk di emperan jalan. Orang-orang yang lewat ngiranya kita mengalami sebuah laka lantas, tapi ternyata tidak sebenarnya. Nah di situ setelah tenang, si cewek ini tiba-tiba bilang, ini suatu hal yang aneh ya, aneh tapi lucu menurut saya. Dia ini bilang, aku pengen tuh es krim. Dia bilang gitu. Lah karena saya ini juga takut apa yang dikatakan oleh si cewek ini merupakan pesan dari sosok yang merasuki dirinya, ya udah kita cuma bisa, oh iya, engko nanti
Kalau misalkan udah nemu Alfa, udah nemu minimarket, kita beli. Nah, sampai pada akhirnya ketemu tuh minimarket, bukan cuma 1 2 tapi 10. Dia ngambil es krim 10 dimakan sendiri. Coba kalian bayangin, itu cewek, wah beruntung banget, itu cantik ya. Jadi ya nggak gitu juga sih, tapi ya menurut saya kayak aneh banget gitu loh. Habis kerasukan udah gitu minta es krim 10 dia makan sendirian. Nggak ada, dia nawarin ke saya nggak ada. Ya mungkin karena saya jelek atau gimana, saya nggak tahu ya, tapi dia bener-bener nggak nawarin. Saya cuma bisa ngeliatin sambil terus kayak nelen ludah saya gitu. Enak ya. Setelah itu kita lanjutkan perjalanan hingga pada akhirnya kita sampailah tuh di rumah. Nah, sampai di rumah ternyata setelah pendakian tersebut 1 hari setelahnya kita dapat kabar kalau salah satu cewek tadi yang mengalami kerasukan tadi itu langsung sakit. Lah sakitnya ini non medis. Sakitnya non medis. Mendengar hal itu kita langsung berbondong-bondong nih, terkhususnya panitia, langsung kita jenguk. Kita ngobrol. Di situ juga kita sempat minta maaf ke orang tuanya. Kita minta maaf, Bu, ngapunten Bu, niki nggih salah kula lan rencang-rencang. Bu, mohon maaf Bu, ini ya salah kita juga dan teman-teman. Tapi tenang aja, di sini kita siap bertanggung jawab. Kalau ibu pengen anaknya dibawa ke orang pinter ya ayo, mau dibawa rumah sakit ayo, dan lain sebagainya. Lah di situ si ibunya ini karena orang Jawa tulen, dia cuma bilang, wes leh, ndak popo, biasa. Nanti juga ono si Mboe mau datang. Ya bisa dikatakan nanti juga ada orang pintar mau datang ke rumah buat nyembuhin. Dan di situ kita udah tenang santai. Nah ternyata cewek tadi ini mengalami sakit itu selama 1 minggu lebih. Setelahnya kita kumpul lagi tuh anggota dari pendakian tersebut, dari open trip tersebut, ngumpul di salah satu angkringan atau kayak warung kecil-kecilan di pinggir jalan itu, base camp kita lah biasa kita sebut. Nah, kita nongkrong di situ, kita ngobrol. Kita ulas semua kejadian, kita cari kesalahan apa sebenarnya. Dan kita evaluasi dari kejadian semua itu. Setelahnya barulah terungkap sebuah kejadian. Di mana ternyata saat itu 2 wanita yang membersamai kita itu muncak dalam kondisi halangan. Di situ saya nggak mau mempermasalahkan. Masa sih kita ngelawan takdir Tuhan? Kita mau menyalahkan apa yang sudah menjadi ketentuan dari Tuhan. Masa ya seterusnya kita mau menyalahkan wanita yang sedang halangan. Di situ kita ya udah nggak apa-apa. Itu juga kesalahan kita. Lantaran pada saat technical meeting tadi sebelumnya kita udah nanya, kalian berdua halangan tanggal berapa, kapan? Mereka berdua bilang pertengahan bulan. Dan di situ kita nggak mau cross check lagi, kita nggak mau nyari tahu. Ini tanggal berapa, nanti kita muncak tanggal berapa, turun tanggal berapa, di puncak tanggal berapa. Kita ini netral, gak mau cari tahu hal itu. Dan itu merupakan kesalahan buat saya dan teman-teman panitia yang lainnya. Hingga pada akhirnya ternyata kita mendaki itu tanggal 14, 14 dan 15. Itu pertengahan bulan banget. Nah selain kejadian itu, ternyata ada hal lain. Dimana salah satu di antara kita itu membawa sebuah senjata tajam atau sajam. Kalian tahu pisau Rambo yang bagian atasnya ini ada jerujinya kayak golok itu. Nah, ada salah satu dari kami yang membawa benda tersebut. Ini suatu hal yang tidak perlu kalian ikuti. Jangan. Pokoknya kalian jangan pernah mengikuti tingkah laku kami yang fatal dan kurang ajar ini dulu ya. Ini edukasi juga buat kalian semua yang suka mendaki. Lah, pisau Rambo tadi itu digunakan. Kalian tahu kan, kalau mendaki lewat jalur Dieng itu ada yang namanya akar cinta. Nah, ternyata yang ngebawa pisau itu adalah kelompok pertama yang jam 10 berangkat itu loh dulur, yang ninggalin saya di base camp. Dia bawa. Lah di jalur atau di akar cinta. Salah satu teman saya yang tadi itu ini kayak nguji ketajaman dari pisau tersebut dengan cara kayak orang Jawa itu bilang mecoh, dipecoh tuh ke akar cinta atau kayak dibacok-bacok ke akar cinta. Disitulah akar cinta itu kan bisa dikatakan sakral ya, amit sewu dulu. Buat kalian semua yang berasal dari Dieng, Wonosobo dan
terutama buat kalian yang biasa mendaki. Sebelumnya saya ucapkan mohon maaf sekali atas kelancangan saya dan beberapa teman saya, dan di sini juga saya berjanji, kita semua berjanji untuk tidak akan mengulangi kembali kesalahan yang begitu fatal sehingga membuat kita semua ini mengalami sebuah kerugian yang hebat. Nah, selain itu dulu ternyata ada lagi, di mana dua pendaki lainnya yang berada di depan saya, yang sebelumnya saya bilang pendaki awam. Dia ini pada sampai di puncak, dia masuk ke dalam shelter. Kalian tahu shelter kan? Shelter ini tempat darurat, hanya dikhususkan untuk orang-orang yang mengalami sebuah kejadian darurat. Tapi dua anak ini masuk ke shelter tanpa melepas sepatunya, dia tidur di shelter. Nah di situ ranger yang lihat itu langsung marah-marah ke teman saya, panitia, atau lebih tepatnya ketua panitia. Langsung diomongin, kamu ini gimana, gak becus, bahkan diancam mau di blacklist dari perahu. Nah disitulah, itu merupakan kejadian-kejadian atau kesalahan-kesalahan yang menurut saya fatal banget. Ya cuman hanya di situ dulu, ternyata terungkap kembali. Nah kalian ingat kan ya, kalian harus ingat pada saat waktu maghrib tadi, waktu saya di jalur larangan, nah kelompok terakhir di bawah yang saya telepon tadi, waktu mereka ini, salah satu di antara mereka, teman saya ini marah-marah ke saya. Nah ternyata saat itu kondisi di jalur pada saat mereka ini maghrib istirahat, itu terjadi sebuah badai. Nah sebelumnya ada salah satu cowok yang pengen buang air kecil. Dia nanya ke teman saya yang pengalaman, dia nanya, iki pipis ningkene aman tayo? Buang air kecil di sini aman kan ya? Teman saya bilang, aman nggak apa-apa, yang penting bismillah, amit sewu gitu. Kalau orang Jawa bilang itu amit-amit. Nah ya udah tuh, dia buang air kecil. Setelah buang air kecil, badai. Wah. Nah salah satu cewek itu kerasukannya nggak parah saat itu maghrib itu. Dia cuma diem sambil natap ke satu titik. Itu ada salah satu pohon yang nggak terlalu besar, dia natap ke situ. Nah di situ dia tiba-tiba teriak, dia teriak, sontak. Semuanya panik yang ada di situ. Lah, ketika kepanikan tersebut terjadi, saya nelpon. Jadi kebawa emosi, mereka marah. Lah, itulah ternyata yang sebenarnya terjadi saat. Nah, setelahnya tuh, setelah semua itu terungkap, kita juga saling meminta maaf satu sama lain, termasuk saya kepada para peserta kepada saya, kepada kita semua. Intinya kita evaluasi untuk kedepannya supaya lebih baik lagi. 1 bulan setelah pendakian tersebut, karena saya merasa penasaran, saya melakukan tuh yang namanya tektok. Kalian tahu tektok? Saya tektok di gunung tersebut berdua sama teman saya, berangkat subuh. Nah, pada saat itu pemberangkatan kita ini berjalan dengan lancar, mulus, kita sampai puncak sore hari. Jam 3 sore kita turun. Itu awalnya kita muncak itu naik itu bener-bener cepet banget, lancar. Lewat jalur Dieng juga sama. Lah, turunnya kita lewat jalur Dieng, tapi di situ kita ini kayak nyasar. Bener-bener kayak nyasar. Padahal awalnya kita kan udah pernah lewat jalur Dieng. Walaupun kita turunnya ini lintas jalur lewat Petak Banteng. Tapi nyasar. Itu di salah satu jalur, ada jalurnya ini kayak bercabang. Lah tapi ternyata cabang 2 tadi itu nanti di ujungnya ketemu. Lah di situ kita bingung, kita harus ambil yang mana, kanan atau kiri. Kalau orang pendaki biasanya itu ketika tersesat, dia nggak inget jalan atau bagaimanapun itu, ada yang ngasih lihat, mungkin kayak semacam burung gagak hitam biasanya dulu ya, itu biasanya kayak gitu. Nah tapi saat itu saya ini diberikan petunjuk sama sesosok kayak semacam keranya ini gelantungan sambil terus bunyi kayak ngarahin saya. Di situ saya yakin banget ini ada niat baik nih dari hewan ini. Saya bilang sama teman saya, lah teman saya cuma bisa ngiyain. Di situ ya udah, ayo kita ikutin aja kata hatimu. Kita ikutin tuh, kita berjalan hingga tibalah di ujung persimpangan. Baru kita sadar, wah jancuk jangkrik tenan tuh iki. Ternyata itu jalur ini bersimpangan di awal, bertemu di akhir, kayak kisah saya dengan si dia. Mulus. Lah setelahnya kita turun, kita pulang. Itu udah benar-benar kayak suatu hal yang
Biasa aja, nggak terjadi apa-apa. Di malam harinya saya tidur nih di rumah. Ternyata ketika saya tidur itu ada sebuah kejadian yang menimpa diri saya. Karena di pagi harinya saat saya bangun itu sekitar jam setengah 4 ya, saya bangun itu dibangunin sama simbah saya. Saya mau sholat subuh tuh dibangunin. Nah setelah saya bangun, saya ambil wudhu, saya nunggu tuh azan subuh. Simbah saya bilang, kowe iki areng ngendi? Kamu itu dari mana? Kok bisa nganti ketempelan ngono? Kok bisa sampai ketempelan gitu? Saya bingung kan, ketempelan. Jadi gini tuh, kata simbah saya, waktu saya ini lagi tidur ya, tiba-tiba saya ini merangkak jalan, tapi dengan kondisi kepalanya ini kayak kayang gitu loh. Saya jalan terus di salah satu tembok yang ada di rumah saya benturin kepalanya. Saya benturin kepala saya, dengan kondisi ini kayang, masih kayang. Lah ternyata saat itu juga saya memang benar ngerasain bagian ubun-ubun saya, kepala saya ini sakit, kayak jenut gitu. Bukan sakit hati, sakit kepala. Nah setelahnya saya ini merasa penasaran. Awalnya saya nggak percaya, dan mungkin kalian juga sebagian ada yang nggak percaya. Intinya ini kembali lagi ke kepercayaan kalian masing-masing. Nah setelah kejadian itu di pagi harinya saya ketemu tuh sama Pak Lek saya. Nah Pak Lek saya ini bisa dikatakan orang kejawen yang tahu tentang hal-hal gaib seperti itu. Saya konsultasi, kita ngobrol biasa sambil ngopi, sambil kita ngobrol biasa. Saya nanya, Lek, aku ini jalin nang ngopo Lek? Saya bilang gitu, Lek, saya ini sebenarnya kenapa? Lah Pak Lek saya ini bilang, kowe ini ketempelan, kamu ini ketempelan. Dari mana kamu? Saya cuman bilang, mendaki Lek, mendaki gunung. Lek saya cuman bilang gini dulu, trauma nih. Entah apa yang terjadi, dia ini tiba-tiba tahu. Padahal kita udah gak serumah, dia udah tinggal sama istrinya. Lah saya cuman tinggal sama simbah saya, tapi dia bisa tahu. Dan padahal saat itu juga saya gak ngasih tahu keluarga saya kalau saya mau balik lagi ke perahu buat melakukan pendakian. Walaupun itu bisa dikatakan sebuah tektok gitu, saya gak ngasih tahu, tapi dia bisa tahu. Ya mungkin karena nebak gitu loh, mungkin kebenaran juga. Nah di situ saya nanya, terus kepriye lagi? Terus bagaimana Lek? Biar saya bisa sembuh, biar sosok yang nempel saya ini hilang. Lek saya bilang, gampang. Nanti habis maghrib, kowe adus, kamu mandi, pakai air kembang sambil baca surat An-Nas, surat Al-Kafirun, dan surat Al-Ikhlas. Itu dibaca sebelum kamu menyiram tubuh kamu. Dia bilang gitu, dan ya udah saya lakuin tuh. Dan alhamdulillah, wallahu a'lam qadarullah dulur, itu semua berhasil. Sampai saat ini alhamdulillah saya nggak mengalami kejadian-kejadian janggal, mulai dari kerasukan, direp-repi, atau kalau misalkan orang Jawa bilang ditempeli dan lain sebagainya, itu nggak mengalami. Tapi mungkin sedikit saya masih merasakan kalau misalkan adanya sosok-sosok yang di sekitaran saya itu saya masih bisa merasakan. Entah itu bawaan alamiah atau bagaimana ya dulur ya, saya juga nggak tahu. Intinya saya bisa kayak semacam ngerasain ada angin yang berbeda dan lain sebagainya. Mungkin itu firasat saya juga. Jadi dari kisah yang saya bagikan pada kesempatan kali ini, itu merupakan sebuah kisah nyata dulur. Dan dari kisah ini juga benar-benar saya nggak bakalan bisa lupa tentang kelamnya pendakian saya di Gunung Prau. Namun buat kalian semua yang sudah biasa mendaki Gunung Prau, jangan sampai kalian terhasut dengan cerita saya. Nanti ketika kalian mendengarkan cerita saya, kalian menjadi takut untuk mendaki di gunung tersebut. Jangan pernah merasa takut. Kalian harus ingat bahwa rasa takut adalah sebuah ilusi. Dan jangan biarkan ilusi menguasai diri kalian. Maka beranilah, lakukan, dan kerjakan. Mungkin dulur itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Atas salah dan kehilafan saya bersama teman-teman saya yang melakukan pendakian pada kala itu, saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Buat kalian semua pendaki ataupun siapapun kalian yang ingin berbagi kisah horor, kalian bisa membagikannya lewat nomor yang sudah tertera di channel ini. Dan satu lagi buat kalian yang belum subscribe, buruan. Ayo mas mbak, dan di subscribe, di follow, di like, di komen, dan di share.
Jangan lupa juga dinyalakan notifikasi loncengnya supaya dapat notifikasi dari channel kami. Gitu aja untuk kesempatan kali ini. Saya sebelumnya mohon maaf sekali lagi atas semua kelalaian dari saya dan teman-teman. Mungkin sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.